Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ocha Mulyadi, pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, peserta apresiasi GTK tahun 2025 dengan kategori pelopor komunitas belajar pengawas sekolah. Berbagi praktik baik ini saya awali dengan judul praktik. Langkah kolaborasi melalui komunitas belajar KKG offline, KKG online, dan Diklat Kecerdasan Artifisial serta pembelajaran mendalam sebagai solusi peningkatan literasi dan numerasi di Kecamatan Sagaranten, Cidolog, dan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi. Saya lahir dan bertugas di daerah Sukabumi Selatan, daerah yang masih banyak sekolah terisolir karena akses jalan masih sulit karena jaraknya jauh ke pelosok dengan kondisi jalan rusak dan berlumpur serta sarana internet yang masih blank spot. Komunitas belajar offline, komunitas belajar online, dan komunitas diklat adalah wadah efektif untuk kolaborasi terstruktur, berkelanjutan, dan berfokus pada peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru yang berdampak pada murid. Namun, upaya ini dihadapkan pada realitas geografis dan infrastruktur di daerah saya. Gambaran situasi, potret wilayah binaan. Kecamatan Tegal Buleud, Cidolog, dan Sagaranten adalah salah satu wilayah di Kabupaten Sukabumi Selatan, tepatnya wilayah 7 Sagaranten Kabupaten Sukabumi, yang memiliki ciri geografis berupa akses jalan yang sulit, terutama saat musim penghujan, jaringan telekomunikasi dan internet seringkali tidak stabil atau bahkan tidak tersedia di beberapa titik sekolah binaan. Kondisi pengawas dan sekolah binaan. Yang pertama, jarak dan waktu tempuh. Mobilitas pengawas untuk mengunjungi sekolah binaan memakan waktu dan juga medan perjalanan jauh dan sulit, membatasi frekuensi pendampingan dan pertemuan tatap muka. Kesenjangan akses digital. Keterbatasan sinyal dan ketersediaan perangkat menjadi penghambat utama dalam memanfaatkan kombel online. Kondisi kesulitan ketiga, keterbatasan sumber belajar. Akses terbatas pada workshop, seminar, ataupun sumber belajar profesional terkini dibandingkan dengan rekan pengawas di daerah perkotaan. Kemudian, kondisi kesulitan yang keempat adalah rasa keterisolasian. Jarak fisik dapat memunculkan perasaan terisolasi, mengurangi kesempatan berbagi praktik baik, dan menghambat rasa kepemilikan dalam komunitas profesional. Hal kebutuhan yang mendesak. Diperlukan model kombel pengawas yang adaptif dan terintegrasi, mampu menggabungkan kekuatan pertemuan tatap muka dengan efisiensi interaksi daring atau online, serta komunitas diklat untuk memastikan kualitas pendampingan tetap terjaga dan merata. Hal tantangan. Tantangan utama yang harus saya atasi di Sukabumi Selatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Geografis dan infrastruktur. Pertama, keterbatasan jaringan, hambatan terbesar untuk pertemuan daring dan akses rumah pendidikan ruang GTK. Kemudian, akses transportasi. Sulitnya mencapai sekolah di pelosok membuat pertemuan offline sulit dilakukan secara rutin dan masif. Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran, dana operasional pengawas yang terbatas untuk biaya transportasi dan konektivitas. Kemudian, kesenjangan kompetensi digital. Tidak semua kepala sekolah dan guru binaan memiliki kemahiran yang sama dalam pemanfaatan teknologi untuk belajar. Tantangan ketiga adalah keterlibatan dan komitmen. Yang pertama, manajemen waktu. Sulitnya menjadwalkan pertemuan offline dan online yang efektif
tanpa mengganggu tugas utama. Kemudian, mempertahankan motivasi, menjaga semangat kolaborasi di tengah kesulitan akses dan keterbatasan fasilitas. Aksi nyata untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas yang saya lakukan adalah A. Strategi Kombel KKG Offline. Kombel offline yang saya laksanakan antara lain 1. Pelaksanaan kegiatan pendampingan KKG offline tentang implementasi kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan teknik STEM di A. KKG offline Kecamatan Sagaranten terdiri dari KKG Sagaranten, KKG Cibitung, KKG Curug Luhur, dan KKG Hegarmana. B. KKG offline di Kecamatan Cidolog. C. KKG offline di Kecamatan Tegal Bulut. Dari kegiatan-kegiatan tersebut kemudian saya melakukan A. Refleksi bersama, B. Pelatihan berkelanjutan, dan C. Berbagi praktik baik. B. Strategi Kombel Online. Dalam rumah pendidikan Ruang GTK saya membuat 3 komunitas belajar, yaitu 1. Kopiko, komunitas pengawas inovatif dan kolaboratif. 2. Kedip, komunitas elaboratif, dedikatif, inovatif, dan disiplin. Ketiga, Giat, guru inovatif, adaptif, dan tangguh, Kecamatan Cidolog. Dari ketiga kombel daring ini yang aktif adalah kombel guru aktif, inovatif, dan tangguh Kecamatan Cidolog. Kombel Giat telah melaksanakan webinar dengan tema pemanfaatan AI dalam menunjang pekerjaan guru untuk menyusun modul ajar. Pesertanya cukup banyak, kurang lebih ada 55 orang. Peserta bukan hanya dari wilayah binaan Kecamatan Cidolog, tapi ada dari luar kabupaten bahkan luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Kepada peserta dikirim sertifikat kegiatan webinar secara otomatis ke email peserta. C. Strategi komunitas Diklat. 1. Diklat Coding dan Kecerdasan Artifisial. Saya sebagai Ketua Panitia Diklat yang dilaksanakan di SD Negeri Hegarmana, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Sebuah program kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan FTUMJ Jakarta. Peserta terdiri dari 24 orang guru dari 12 sekolah di 5 kecamatan Sukabumi Selatan. 2. Diklat Pembelajaran Mendalam. Saya sebagai Ketua Panitia Diklat yang dilaksanakan di Koryandik Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Sebuah program kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan BBGTK Jawa Barat. Peserta sebanyak 24 orang, terdiri dari 5 kecamatan di wilayah 7 Sagaranten. Hal dampak. Langkah kolaborasi saya melalui komunitas belajar KKG online, KKG offline, dan komunitas Diklat ini diharapkan membawa perubahan signifikan di wilayah binaan saya berupa A. Peningkatan kapasitas pengawas, kolaborasi efektif, kompetensi digital giat, penyelesaian masalah kolektif. B. Peningkatan kualitas pendampingan kepala sekolah, pendampingan lebih terarah, implementasi kurikulum Merdeka lebih terlaksana secara terarah. C. Dampak akhir pada murid, peningkatan mutu pembelajaran, dan keselarasan akses kualitas. Terakhir, sebagai penutup, saya sampaikan kesimpulan bahwa komunitas belajar dan Diklat bukan sekedar pertemuan, melainkan komitmen berkelanjutan untuk tumbuh bersama di wilayah binaan. Saya tidak hanya melampaui batas geografis, tetapi juga menjalin kolaborasi agar setiap pengawas SD, setiap sekolah, setiap kepala sekolah, setiap guru, dan setiap murid dapat mencapai potensi tertingginya. Mari jadikan komunitas belajar offline, komunitas belajar online, dan komunitas Diklat sebagai pelopor perubahan di Sukabumi. Untuk bukti dukung saya cantumkan di deskripsi link YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.